Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk belajar ngaji bareng, belajar tentang apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini masih di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersyukur kepada Allah atas lahirnya Rasulullah? Karena yang diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul itu bukan malaikat. Jadi kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya nabi itu adalah manusia. Ketika nabi itu manusia, bukan malaikat, ini kita mudah untuk meniru. Karena andai kata nabi, rasul itu wujudnya, bentuknya adalah malaikat, padahal kita tahu malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat itu tidak berkeluarga. Rasanya menjadi susah kita untuk meniru malaikat. Tapi barokahnya yang ditunjuk, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasulun min anfusikum. Jadi rasul, utusan Allah min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu malaikat, dari jenis manusia, maka kita akan menjadi mudah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah makan, ya kita makan. Rasulullah minum, ya kita minum. Rasulullah berkeluarga, kita juga berkeluarga. Ini jadi mudah. Maka patut kita bersyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rasa syukur, alhamdulillah, ternyata utusannya Allah itu adalah manusia. Kita bisa meniru Rasulullah. Apalagi Rasulullah tampak, makannya ya kelihatan, minumnya ya kelihatan, keluarganya kita tahu, istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau kita kenal, kita tahu, sehingga apa? Kita menirunya mudah. Dengan meniru mudah, maka kita akan gampang untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mencontoh Rasulullah adalah sebagaimana yang pagi hari ini kita akan kaji, yaitu tentang sholat sunnah. Ini sudah sampai kepada bab sholatut tatawwu, sholat sunnah. Sunnah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kalimat yang digunakan. Ada kalimat sunnah.
Sunnah itu artinya apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dengan menggunakan kalimat tatawu. Tatawu itu juga sunnah. Jadi tatawu itu adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang disunahkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah adalah tentang solat sunnah ini. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu informasi, iming-iming motivasi kepada kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjaga solat sunnah, khususnya qobliyah dan ba'diyah, ini hadiahnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah, akan diberikan hadiah sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadiahnya istimewa. Kita bisa membangun rumah di surga itu dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan uang, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan cukup dengan hati. Yang dengan uang caranya bagaimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, kalau membangun masjid di dunia pasti butuh uang. Orang yang membangun masjid di dunia, maka gantinya adalah Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Tapi ini model bangun rumah di surga yang mahal, butuh ragat, butuh uang. Kadang-kadang kita di dunia ini nggak bisa bangun masjid sendiri, bangunnya gotong royong. Jadi bareng-bareng, iuran bareng-bareng. Artinya apa? Nanti di rumahnya juga apartemen, modelnya bareng-bareng. Karena apa? Kita bangun masjid di dunia ini dengan bareng-bareng. Jadi nanti di akhirat juga rumahnya rumah yang bareng-bareng, model apartemen. Tapi yang nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Amin Allahumma amin. Ada lagi cara yang kedua kata Rasulullah. Cara yang kedua adalah dengan tenaga kita. Dengan tenaga kita diberikan reward hadiah rumah di surga. Dengan cara apa? Tadi menjaga sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Jadi sebelum sholat wajib itu ada qobliyah namanya. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat atau 2 rakaat. Ba'diyah zuhur juga 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi qobliyah zuhur dilakukan, ba'diyah zuhur dilakukan. Kemudian qobliyah asar 2 rakaat. Setelah asar tidak ada. Kemudian sebelum maghrib itu kata Rasulullah, man sya'a, barang siapa yang mau saja. Makanya para ulama tidak menghukumi sebagai sunnah yang ditekankan. Yang ditekankan adalah ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib. Sebelum sholat isya itu juga sama. Kata Rasulullah, siapa yang mau, artinya pilihan kita. Makanya di dalam fikih itu tidak dimasukkan ke dalam sunnah yang ditekankan, hanya sunnah biasa. Yang sunnah ditekankan itu adalah ba'dal isya, setelah sholat isya. Kemudian qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah subuh tidak ada. Nah, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu namanya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Siapa yang bisa menjaga sholat itu kata Rasulullah, dia akan diberikan hadiah banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Ini dengan tenaga. Kita sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, itu kan butuh tenaga. Tapi hadiahnya juga istimewa.
diberikan istana rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang modalnya cukup dengan menata hati kita. Menata hati dengan cara kita ikhlas, ridho, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi lisannya itu basah terus dengan kalimat alhamdulillah. Baik dalam keadaan senang maupun susah, duka maupun kita itu bahagia, itu alhamdulillah. Kata Allah, siapa yang bersyukur dalam keadaan apapun, itu juga hadiahnya adalah rumah di surga. Jadi kita tinggal pilih, mau bangun rumah lewat hati, mau bangun rumah lewat tenaga, atau dengan uang kita. Syukur tiga-tiganya sehingga kita di surga itu punya banyak rumah. Nanti bisa di kos-kosan. Bisa dikontrakan rumah kita di surga. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah tatawu atau salat sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ke-330, an Rabi'ah ibni Ka'bin al-Aslami. Hadis ini diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabatnya Rasulullah yang tinggalnya itu di emperan-emperan masjidnya Nabi. Jadi ya santrinya Nabi lah gitu. Jadi kalau tidur itu ya klesotan, tiduran di serambinya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini juga menjadi khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Jadi Nabi kalau butuh apa-apa biasanya dilayani oleh Ka'ab. Dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'abin. Jadi hari-harinya kebutuhan Rasulullah itu disiapkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Nah, diceritakan di sini Rabi'ah bin Ka'ab yang bertahun-tahun mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu saat kemudian izin pamit untuk pulang. Izin pamit untuk pulang kembali ke rumahnya, tidak mengabdi lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Rasulullah, kemudian Rabi'ah bin Ka'ab ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabi'ah, kamu ini sudah seperti keluargaku sendiri. Sudah sangat dekat dengan aku. Kau tahu-tahu engkau izin untuk pulang, untuk kembali. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasihku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ini pengen apa, kata Rasulullah. Jadi ditanya oleh Rasulullah, sebagai oleh-oleh hadiah atas pengabdiannya, kamu minta apa? Maka Rabi'ah bin Ka'ab ini minta waktu dulu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya minta waktu dulu. Kira-kira mau minta apa kepada engkau? Nah, selang beberapa hari kemudian Rabi'ah ini ditanya lagi oleh Rasulullah. Wahai Ka'ab, sudah menemukan jawabannya belum? Kira-kira mau tak oleh-oleh apa? Kamu minta apa dari aku? Apa jawaban dari Rabi'ah bin Ka'ab ini? Ini luar biasa. Jadi jawabannya bukan minta uang, bukan minta harta, tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya tidak minta apa-apa. Tidak minta uang, tidak minta unta, tidak minta harta, tapi aku minta satu, wahai Rasulullah. As'aluka, saya minta kepada engkau murafaqataka fil jannah. Izinkanlah aku nanti di surga bareng bersama engkau ya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ini juga tercengang. Ini kok ada sahabat yang lugu, sahabat yang biasa-biasa saja, nggak terlalu pinter,
kok ada permintaan yang luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanya, "Wahai Rabi'ah, kamu ini diajarin siapa? Kok mintanya luar biasa?" Ditarik oleh Rasulullah, dikira minta uang, minta harta, atau minta unta, tapi justru permintaan beliau ini minta diizinkan bareng dengan Rasulullah di surga. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Faqala lau ghairu dzalik. Apa enggak ada yang lain? Nah, ini ditantang oleh Rasulullah. Apa cuma itu tak? Mintanya cuma satu itu tak? Tidak minta yang lain. Faqultu huwa dzaka. Iya ya Rasulullah, saya enggak minta apa-apa. Enggak minta dunia, enggak minta harta, enggak minta untuk dicukupi di dunia ini, enggak. Atau enggak minta untuk digaji selama aku mengabdi, enggak. Tapi saya minta satu, izinkanlah aku di surga nanti bersama engkau wahai Rasulullah. Karena beliau sudah mengabdi di dunia dekat dengan Rasulullah, rasanya kemudian menjadi sangat rugi ketika di surga tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga menjadi amalan, kata para ulama, andai kata kita itu kemudian bisa mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab, maka insya Allah kita pun akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Makanya ini perlu kita perhatikan dengan baik, kita amalkan dengan baik apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah tadi mendengar bahwa Rabi'ah tidak minta apa-apa kecuali satu permintaan, maka Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Wahai Rabi'ah, kalau memang itu yang kalian minta kepadaku, maka kata Rasulullah, fa'inni, maka bantulah aku, kata Rasulullah. Bantu Rasulullah dengan cara apa? Bikasratis sujud, dengan cara memperbanyak sholat, dengan cara memperbanyak sujud. Artinya apa? Orang yang sholatnya itu tepat waktu untuk sholat wajib, kemudian ditambah dengan sholat sunnah sebanyak-banyaknya, yang qobliyah, ba'diyah dilakukan, yang tahajud kalau sempat juga dilakukan, yang duha juga dilakukan, sholat li syukril wudu dilakukan, mau masuk masjid sholat tahiyatul masjid, ada nikmat yang besar sholat li syukur, syukur, sholat macam-macam, termasuk sholat sunnah yang mutlak. Dalam keadaan kita punya banyak waktu longgar, kemudian kita sholat menghadap ke arah kiblat, tangan kita diangkat mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Memperbanyak sholat sunnah, kata Rasulullah, ini yang menjadi wasilah, ini yang menjadikan sebab kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barokahnya Rabi'ah bin Ka'ab, Arab Badui, Arab Utun, Arab yang biasa-biasa saja, yang tidak pandai, tidak pintar, tapi memberikan informasi, menjadi wasilah adanya hadis ini. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sebab urut atau sebab adanya hadis itu karena orang-orang bodoh, karena orang-orang Arab Badui. Misalnya ada lagi hadis yang spektakuler luar biasa, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan khutbah. Yang namanya khutbah itu kan khusyuk, khidmah. Jadi khotib itu hanya berbicara, yang lain itu diam. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan berkhutbah, ini ada orang Arab Badui yang somasi pada Nabi. Jadi tunjuk jari, tanya kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW sedang membicarakan tentang yaumul qiyamah, hari kiamat. Arab Badui ini ngacung, tunjuk jari.
Wahai Rasulullah, engkau menyampaikan tentang masalah kiamat. Lalu kiamat itu tanggalnya berapa, harinya apa? Kata Arab Badui ini menanyakan ya logika saja. Nabi Muhammad SAW bercerita tentang hari kiamat, tapi tidak diceritakan kapannya dan waktunya, hari apa, tanggal berapa, enggak disebutkan. Menurut Arab Badui, pikirannya dia, kalau disebutkan harinya, tanggalnya, tahunnya, kan mudah, sehingga bisa siap-siap. Nah kalau nggak disebutkan harinya, tanggalnya, tahunnya, kan kita juga nggak bisa siap-siap. Ini gambarannya Arab Badui. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak balik jawab, tapi bertanya kepada Arab Badui tadi. Wahai Arab Badui, kamu tanya tentang kapannya, harinya, tanggalnya, tahunnya. Lalu apa yang sudah kalian persiapkan untuk yaumul kiamah? Jawaban Arab Badui ini luar biasa. Yang tadinya para sahabat mendengar pertanyaan Arab Badui ini mau marah karena ada Nabi yang sedang khutbah kok ditanya. Ini seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab itu sudah gregetan. Wajahnya itu merah. Karena apa? Nabi disomasi, ditanya. Tapi ketika Nabi SAW tanya apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat, jawaban yang spektakuler dari Arab Badui ini, kata beliau, bahwasanya satu yang aku persiapkan untuk datangnya hari kiamat adalah kecintaanku kepada engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menghadapi hari kiamat itu modalnya hanya cinta kepada Nabi. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau mengatakan kamu akan berkumpul bersama orang yang dicintai. Mendengar hadis ini dari lisan Rasulullah SAW, sahabat yang asalnya itu mau marah, jadi senang bener, senang banget. Karena apa? Ada hadis yang luar biasa, modal untuk bertemu hari kiamat cukup dengan cinta kepada Rasulullah. Makanya di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, ini sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah. Di antara ekspresinya adalah bersolawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di masjid-masjid, musola-musola, rumah-rumah itu solawatan dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kemarin. Itu ekspresi kegembiraan. Karena apa? Di antara orang yang cinta itu biasanya gampang untuk menyebut-nyebut orang yang dicintai. Dan kata Rasulullah, orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kita cinta Rasulullah, maka juga akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Nah, termasuk hadis tentang Rabi'ah bin Ka'ab ini. Ketika ditanya mau minta apa sebagai kompensasi, sebagai hadiah dari Rasulullah atas pengabdian bertahun-tahun kepada Rasulullah, Rabi'ah bin Ka'ab ini hanya minta satu, minta dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, wahai Rabi'ah, ini enggak boleh gratisan. Harus ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya dengan cara apa? Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bantulah aku, kata Rasulullah. Dengan cara apa? Bikasrotis sujud, memperbanyak sujud. Makanya ini kita bersemangat untuk melakukan sholat sunnah apapun. Di rumah kita ada waktu sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, nanti malamnya ada sholat tahajud, ada sholat witir dan lain sebagainya. Ini sebagai garansi untuk kita mendapatkan tiket di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah.
Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Kata beliau, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjaga dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah lepas dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Asyra raka'atin, 10 rakaat. Apa 10 rakaat ini? Raka'ataini qabla zuhri, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah. Berarti berapa rakaat, Bu? 4 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Fi baitihi, dilakukan di rumah beliau. Jadi ditambah lagi 2 rakaat setelah maghrib, berarti sudah 6 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Fi baitihi, dan juga ini dilakukan di rumah beliau. 6 tambah 2 8. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka 10 rakaat ini dihukumi di dalam kitab-kitab fikih itu sebagai sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi 10 rakaat ini kalau bisa jangan pernah bolong, jangan pernah lewat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu dijaga betul. Dijaga betul. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat yang lain, raka'ataini ba'dal jum'ati fi baiti, yaitu 2 rakaat setelah sholat Jumat. Wali Muslim kana iza tala'al fajr la yusalli illa raka'atain khafifatain. Ini ditambah di dalam riwayat Muslim, iza tala'al fajr, ketika sudah terbit fajar sidik. Fajar sidik itu artinya sudah masuk waktunya, waktu subuh. La yusalli, tidaklah salat illa raka'atain, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Khafifataini, yang ringan. Ringan itu artinya cepat, tidak dipanjangkan. Jadi dicukupkan dengan rukun-rukunnya salat. Ini salat yang dijaga oleh Ibnu Umar, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Anna Nabiy, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Aisyah, kana la yada'u arba'an, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Jadi dalam hadis Aisyah ini, sebelum zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Wa raka'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis tentang menguatkan qabla zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ba'da zuhur juga sama, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau 4 rakaat gimana caranya? Kalau kita melaksanakan sebelum zuhur, sholat sunnah qabla zuhur dan ba'da zuhur itu 4 rakaat, caranya adalah setelah mendapatkan 2 rakaat langsung bangkit lagi, tidak usah tahiyat awal. Jadi langsung bangkit lagi, kemudian melanjutkan 3 rakaat, kemudian berdiri lagi melanjutkan
rakaat. Jadi tanpa tahiyat awal. Sekali lagi, kalau kita melaksanakan qabla zuhur atau ba'da zuhur 4 rakaat, kaifiyahnya atau tata caranya tanpa tahiyat awal. Tidak seperti zuhur atau asar itu kan ada tahiyat awalnya. Jadi habis 2 rakaat kemudian duduk dulu lama. Tahiyat awal dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai dengan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru kemudian berdiri. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur tanpa tahiyat awal, ini mungkin kalau kita lakukan agak aneh karena belum terbiasa. Tapi itu kaifiatnya. Nah, gimana kalau 2 rakaat? Kalau 2 rakaat ya biasa. Kalau sudah 2 rakaat kemudian tahiyat akhir langsung salam. Atau 2 rakaat juga boleh. Jadi 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi tambah 2 rakaat. Itu juga enggak apa-apa. Nah, biasanya umumnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab dalam hadis yang ditekankan sholat sunnah yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu dalam hadis adalah qiyamul lail masna. Qiyamul lail, sholat malam itu baiknya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau sholat sunnah di siang hari seperti tadi qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, bagusnya itu adalah 4 rakaat sekali salam tanpa tahiyat awal. Nah ini, monggo mungkin bisa nyoba suatu saat untuk 4 rakaat sekali salam tanpa tahiyat awal. Kemudian arbaun qabla zuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Dalam riwayat yang lain ini disebutkan riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan lafaz arbaun qabla zuhr, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Laisa fihinna taslimun, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, 4 rakaat sebelum zuhur tidak dipisahkan dengan salam. Jadi tadi langsung berdiri tanpa tahiyat awal atau tanpa salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam, tidak demikian. 4 rakaat inilah yang membuka pintu-pintu langit. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, itu diantara fadilah keutamaannya adalah bisa membuka pintu-pintu langit. Artinya bisa membuka pintu-pintu langit itu maknanya apa? Ijabatud doa. Doanya kita itu kemudian diijabah oleh Allah tanpa adanya penutup, tanpa adanya sekat. Ini kan penting banget. Makanya supaya doa-doa kita ini tanpa penutup, tanpa adanya yang menutupi, maka lakukanlah 4 rakaat sebelum zuhur. Caranya gimana? Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, laisa fihinna taslimun, tidak dibatasi dengan salam. Jadi 4 rakaat sekali salam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala raq'atil fajri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga salat sunnah melebihi daripada salat fajar. Nah, salat fajar ini salat yang sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan-urutan fadilah keutamaannya yang harus dijaga itu, 1 adalah salat qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua adalah salat fajar. Ini masalah urutan, kadang ulama ada yang mendahulukan, jagalah
atau dahulukanlah sholat fajar, baru kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena apa? Urutan-urutan ini melihat daripada Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Nah, termasuk dalam hadis ini Nabi SAW itu diriwayatkan sangat menjaga sholat sunnah melebihi dari 2 rakaat fajar. Nah, rakaat fajar ini bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat atau sholat qobliyah zuhur. Jadi kalau waktunya sudah mepet, itu kita mencukupkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur atau qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ini dijaga oleh Rasulullah SAW. Atau kalau kita datang ke masjid misalnya, sudah iqamah, sehingga sudah tidak ada waktu untuk sholat sunnah, maka sholat subuhnya kita itu sudah dicatat atau dianggap sebagai sholatul fajar. Karena sholat fajar itu hakikatnya adalah sholat yang dilakukan di waktu fajar. Bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat, bisa sholat qobliyah subuh, bisa sholat subuh itu sendiri. Nah, ini yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan motivasi, man shallal isya jama'atan wa man shallal subha jama'atan faka'annama ahyal lail kullu. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat isyaknya berjamaah dan juga sholat subuhnya berjamaah, maka seakan-akan dia qiyamul lail semalam suntuk. Ini kan motivasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silahkan.